pemerintah menerapkan pelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dalam bulan Ramadan dan juga Idul Fitri. Salah satunya, ini yang ramai diperbincangkan oleh warganet, adalah pemerintah memperbolehkan untuk buka puasa bersama, tapi tidak boleh berbicara dan harus tetap jaga jarak. Nah, untuk membahasnya, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito. Selamat malam, Prof. Wiku. Terima kasih sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Connected. Ya, selamat malam, Mbak Mevri. Ya, Prof, ini yang ramai sekali. Mungkin kalau Prof cek juga di media sosial ataupun di pemberitaan, ramai dibahas bagaimana kemudian pemerintah memperbolehkan untuk buka puasa bersama, tapi harus tetap jaga jarak, tidak boleh ada interaksi. Padahal kan biasanya kalau buka puasa bersama ini memang kita tutup dengan ngobrol silaturahmi ya, Prof ya. Nah, ini sebenarnya aturannya seperti apa nih? Karena ada kebingungan juga di masyarakat. Harus pakai kode-kode atau benar-benar harus tidak ngobrol saat buka puasa bersama atau seperti apa, Prof? Ya, terima kasih. Jadi pada prinsipnya memang pemerintah menginginkan masyarakat bisa melakukan ibadah selama bulan Ramadannya dengan lebih longgar, lebih baik daripada sebelumnya selama 2 tahun ini, dan salah satunya bisa untuk buka puasa bersama. Tapi tentunya yang kita inginkan pada saat buka puasa bersama itu tetap menjalankan protokol kesehatan. Kenapa begitu? Karena kita ingin supaya tidak terjadi penularan saat menjalankan kegiatan seperti buka puasa bersama. Salah satunya contohnya pada saat menyantap makanan, tentunya seperti biasanya kan orang tidak berbicara pada saat makan, ya nggak apa-apa. Jadi makan saja bersama nggak apa-apa. Tapi setelah selesai makan, mau bersilaturahmi, bisa dengan cara menggunakan masker supaya bisa berbicara tanpa meningkatkan potensi penularan. Jadi sebenarnya buka puasa dan ngobrol itu boleh, cuman pada saat makannya sebaiknya fokus pada makan supaya tidak terjadi droplets kepada orang lain yang sedang makan bersama, sehingga aman, tidak terjadi penularan, dan setelah selesai baru bisa berbicara, bersilaturahmi, tapi menggunakan masker dan tetap menggunakan jarak yang relatif aman lah supaya tidak terjadi dropletsnya itu. Kalau sampai maskernya tidak efektif, itu tetap terjaga. Intinya begitu. Oke, karena kita harus diingatkan kembali, itulah kenapa pentingnya menggunakan masker ya, terutama saat interaksi, berbicara, kita mengingat terkait dengan ventilasi, durasi, dan juga jarak, begitu ya, Prof ya? Ya, itulah betul, kenapa penting sekali diterapkan. Termasuk mungkin akhirnya pemilihan tempat-tempat buka puasa bersamanya harus mempertimbangkan hal itu ya, berarti, Prof? Ya, ini kan bagian dari tanggung jawab masyarakat individual yang lebih tinggi karena pemerintah memberikan kelonggaran itu, tapi berpesan tetap aman ya. Jadi artinya memilih tempatnya ya yang jangan terlalu padat sehingga ventilasinya masih cukup, dan kita juga melihat waktu juga jangan terlalu lama juga, khawatir nanti sirkulasi udaranya tidak lancar malah nanti terjadi penularan. Jadi kita tetap menjaga protokol kesehatan tapi tetap bisa menjalankan buka puasa bersama, silaturahmi, demikian. Oke, jadi ditegaskan kembali memang kalau berbicara saat makan kan juga tidak mungkin saat makan, saat minum. Itulah kenapa disebutkan bahwa mungkin boleh buka puasa bersama tapi dikurangi aktivitasnya saat berbicara, itu harus tetap menggunakan masker sebagai pelindung begitu. Tapi pertimbangannya sebenarnya seperti apa sih, Prof? Karena kemudian banyak pihak juga mempertanyakan kalau memang dilihat potensi risikonya masih banyak, kenapa kemudian dilakukan pelonggaran terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat terutama di bulan Ramadan dan juga jelang Idul Fitri nanti? Ya, jadi secara umum kan kesehatan itu tidak hanya sekedar protokol kesehatan. Jadi imunitas tubuh itu juga harus bisa ditingkatkan. Jadi jaga imun, aman, dan iman. Nah, kalau kita bicara iman kan salah satunya ritual agama, beribadah, itu penting juga kalau kita lakukan pasti juga akan meningkatkan imunitas. Dan kita istirahat cukup, olahraga cukup, itu juga meningkatkan imunitas. Selain aman, amannya 3M itu tadi. Jadi mengapa kok pemerintah melakukan itu juga salah satunya untuk mendorong imunitas masyarakatnya juga supaya meningkat.
tapi tetap aman. Jadi tidak ada masalah, dan ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab masyarakat yang mulai mengeksersis atau melatih diri, semakin bertanggung jawab bisa melakukannya, tapi secara bertanggung jawab tidak menulari orang lain dan tidak tertular. Jadi tetap bisa buka puasa bersama, tapi tetap aman. Ini yang kita cari supaya lancar, dan kalau ini terbukti bagus ya berarti memang Indonesia makin lama makin bagus, dan masyarakatnya juga makin siap untuk melakukan kegiatan ekonomi dan sosial keagamaan yang makin tinggi gitu. Baik. Ini juga erat kaitannya kalau tadi bicara soal ibadah, karena di bulan Ramadan ini, kali ini, juga akhirnya diperbolehkan oleh pemerintah untuk melaksanakan tarawih ya, Prof. ya. Kemudian sholat berjamaah juga sudah diperbolehkan, begitu. Tapi kemudian tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Nah, apa kemudian langkah-langkah yang mungkin harus kembali diingat oleh pihak masjid, begitu, pihak lingkungan sekitar, dan juga para jemaah, agar bisa sama-sama menjalankan nanti semua ibadah yang ada di masjid ini bisa aman tadi yang disebutkan oleh Prof. Wiku, begitu. Tidak menjadi klaster baru segala kegiatan yang ada di rumah ibadah ini nantinya. Ya, jadi misalnya kita mau melakukan tarawih, sholat berjamaah, ya tentunya kita harus bisa menyesuaikan protokol kesehatan. Selama 2 tahun ini kan selalu naik turun, kadang-kadang kita bisa berjamaah, kadang-kadang tidak bisa, dan kita sudah melakukan latihan itu. Jadi kan kita sudah melaksanakan sebenarnya. Nah sekarang pada saat Ramadan ini kita bisa sholat berjamaah lagi, dan untuk itu tentunya ya tetap menerapkan protokol kesehatan. Bentuknya seperti apa yang selama ini juga kita lakukan sebenarnya. Cuman sekarang kalau intensitasnya lebih banyak, ya tentunya kedisiplinannya harus tetap dijaga. Misalnya waktu sholat ya kembali lagi memang khusus sholat khusyuk dan menggunakan masker kembali lagi supaya tidak tertular, dan tempatnya juga dibersihkan oleh petugas musola atau masjidnya supaya bersih sehingga aman untuk orang-orang beribadah di masjid tersebut sambil menggunakan masker. Baik, berarti akhirnya kembali ke fitrahnya ya, Prof. ya. Ketika kita datang ke rumah ibadah, tujuan utamanya adalah untuk ibadah. Untuk itu selesai melakukan segala kegiatan ibadah, ya sudah langsung melakukan protokol kesehatan lagi, terus menjaga jarak, begitu. Jadi benar-benar kita dapat tadi ya, aman, iman, dan juga imunnya, begitu. Nah, yang juga ini menjadi satu hal yang kekhawatiran mungkin ya, sejumlah publik, kalau melihat adanya pelonggaran dari PPKM yang diterapkan oleh pemerintah saat ini. Kita berkaca pada biasanya jumlah kasus positif COVID-19 ini meningkat pasca libur panjang yang terjadi. Sementara ini sebentar lagi akan dilakukan atau diperbolehkan aktivitas mudik nih, walaupun dengan sejumlah syarat juga pastinya. Nah, ini kemudian apa aturan-aturan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa tidak ada lagi klaster baru pasca libur panjang, terutama mudik nanti yang kalau kita lihat animonya mungkin akan sangat tinggi, apalagi sudah 2 tahun tidak boleh mudik, begitu Prof? Ya, jadi memang selalu datanya menunjukkan setelah libur panjang selalu diikuti 2-3 minggu kemudian dengan peningkatan kasus. Betul. Memang tren itu di terakhir waktu Nataru yang lalu itu tidak terjadi persis seperti itu. Jadi tidak terjadi lonjakan kasus dalam 2-3 minggu setelah aktivitas meningkat itu. Meskipun pada saat itu juga ada Omikron yang akhirnya juga menaikkan kasus. Tetapi tidak spesifik terkait dengan Natarunya sendiri. Nah, sekarang kalau kita akan ada libur panjang dan aktivitas sosial yang tinggi seperti mudik, tentunya pemerintah juga ingin memastikan sekali lagi bahwa untuk yang kali ini juga tidak terjadi peningkatan kasus. Maka dari itu caranya adalah siapapun yang melakukan mobilitas dan kaitannya dengan mudik misalnya, pastikan bahwa mereka dalam kondisi sehat. Gimana caranya memastikan mereka dalam kondisi sehat untuk COVID? Maka vaksinasinya ditingkatkan supaya imunitas masyarakatnya dalam kondisi yang tinggi, baik yang bepergian maupun yang didatangi. Jadi yang mudik maupun tujuan mudik, maka itu kita pastikan. Nah, salah satunya adalah masyarakat tujuan mudik, ini biasanya kan banyak lansia, pasti kan ketemu dengan orang tua. Nah, lansia ini ada sebagian yang masih vaksinasinya belum komplit, masih 1 misalnya. Kemudian mereka juga komorbid,
Dan karena lansia, jadi daya imunitasnya juga tidak setinggi yang muda. Maka dari itu kita ingin memastikan, mohon untuk daerah-daerah yang tujuan mudik, masyarakat yang lansia terutama, dan juga vaksinasi yang belum lengkap, segera divaksin sekarang. Supaya nanti dalam 2-4 minggu sejak vaksinasinya lagi, kan pasti antibodinya meningkat. Sehingga aman pada saat dikunjungi oleh putra-putrinya atau keluarganya. Jadi itu maksudnya begitu. Dan yang bepergian juga begitu. Vaksinasinya didorong untuk sudah booster, semakin aman kan, semakin tinggi imunitasnya, dan juga kalau bepergian dalam kondisi sehat dan selalu protokol kesehatan. Jadi itu yang kita ingin tuju bersama, supaya aman. Ya. Baik, dari sisi pemerintah, di sini harus ada kolaborasi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Kita lihat bahwa cakupan vaksinasi ini bisa dikatakan tidak sama antara satu daerah dengan daerah lain. Tadi disebutkan bahwa bagi mereka, lansia diharapkan bisa mendapatkan vaksinasi secepat mungkin. Nah, ketika nanti mungkin ada laporan begitu, bahwa di daerah-daerah tertentu yang juga menjadi tujuan dari mudik, ini justru cakupan vaksinasinya masih rendah untuk vaksin kedua, apalagi mau vaksin booster. Nah, ini solusinya seperti apa yang disiapkan mekanismenya oleh pemerintah? Jadi pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan memastikan suplai vaksinnya cukup. Dan kemudian pemerintah pusat juga meminta pemerintah daerah, terutama asal dan tujuan mudik, meskipun ini berlaku untuk seluruh Indonesia, untuk segera melakukan mengencarkan vaksinasi, melengkapi yang vaksinasi kedua maupun booster. Nah, ini segera dilakukan selama masa ini, dan memang selama bulan Ramadan bersama beribadah kan memang vaksinasi tidak membatalkan puasa menurut MUI. Jadi ini mari kita segerakan sehingga memang betul-betul kita ini aman pada saat nanti kalau ada eskalasi mobilitas penduduk melalui mudik tersebut. Oke, baik. Terakhir, Prof, untuk aturannya, bagian diperbolehkan mudik, apakah masih akan sama nih, Prof? Jadi yang boleh mudik tanpa harus menyertakan hasil tes negatif COVID-19 adalah mereka yang sudah booster, kemudian kalau baru 2 dosis saja, artinya harus menggunakan tes antigen COVID, atau bagaimana nih aturannya, Prof? Ya, pada prinsipnya aturannya yang akan kita tuangkan ya kurang lebih seperti itu. Intinya apa? Jadi sebenarnya mudik kan boleh. Cuman bedanya kalau sudah booster tidak perlu tes lagi karena kepastian untuk imunitasnya tinggi itu lebih tinggi. Sedangkan yang baru vaksinasi kedua masih harus melakukan testing untuk memastikan juga pada saat perjalanan tetap aman dan sehat. Dan kalau yang vaksinnya baru 1 ya tentunya harus tes untuk betul-betul memastikan bahwa kondisi sehat. Jadi pada prinsipnya apakah boleh mudik? Boleh. Boleh, tapi harus hati-hati dan dalam kondisi sehat. Demikian. Baik. Jadi di tengah pelonggaran yang sudah diterapkan oleh pemerintah, ini juga perlu peran bersama ya, Prof, ya, sebagai masyarakat, kemudian juga para stakeholder terkait untuk memastikan bahwa benar-benar kita menjaga agar kurvanya tetap landai, tidak ada peningkatan kasus pasca seluruh kegiatan yang akan berlangsung pada Ramadan dan juga Idul Fitri dan setelahnya, begitu ya, untuk kemudian memastikan bahwa Indonesia juga semakin siap ini untuk bisa bebas mungkin dari pandemi. Baik, terima kasih banyak Prof. Wiku Adhisa Smito sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu, Prof. Banyak, ya, makasih.